Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 kali ini, kita akan belajar tentang meneladani peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Bagaimana Islam sampai ke Indonesia? Ada beberapa teori yang menyebutkan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, yang menyebutkan bahwa Islam masuk melalui pedagang yang berasal dari Malabar dan Gujarat, India. Ini didukung oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah J. Picknapel dari Leiden dan Snok Huronge dari Belanda juga. Mereka menyebutkan bahwa kesamaan batu nisan Malik As-Saleh dari Samudra Pasai dengan yang ada di Kambai Gujarat itu menandakan bahwa Islam masuk melalui India. Yang kedua adalah teori Mekah, diusung oleh Buya Hamka, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Arab, terutamanya Mesir, ke daerah Barus, bagian tengah Sumatera, daerah Barus atau Fansur pada abad ke-7 Masehi. Dapat kita lihat bahwa Barus merupakan daerah penghasil barus terbaik Indonesia saat itu, terbaik di dunia dari Indonesia. Jadi menurut teori ini, para pedagang yang datang dari Arab akan singgah di daerah ini dan didapatkan kehidupan masyarakat di daerah Barus ini sudah Muslim, sudah beragama Islam, sudah memeluk agama Islam. Kemudian ditemukan juga adanya makam Mahligai, di mana ini adalah komplek makam yang disebut sebagai makam orang-orang saleh pada tahun 670-an atau sebelum abad ke-7 Masehi. Teori berikutnya adalah teori Persia yang mengidentikan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Sehingga teori ini beranggapan menyebutkan bahwa budaya tabut di Bengkulu dan tabut di Sumatera Barat adalah penanda masuknya Islam ke Indonesia melalui Persia, ritual yang sama dari Persia. Teori ini disampaikan oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Keempat adalah teori Cina. Teori ini disampaikan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang beranggapan bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki hubungan dagang dengan Cina, sehingga perantau-perantau Cina masuk ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Terlihat dari adanya kesamaan arsitektur bangunan masjid yang ada di Jawa mirip dengan bangunan yang ada di Cina. Selanjutnya adalah teori maritim. Pelayaran atau kemaritiman, perdagangan yang ada melewati jalur Indonesia dianggap sebagai alasan proses masuknya Islam ke Indonesia, salah satu bukti masuknya Islam ke Indonesia. Didukung oleh sejarawan Pakistan bernama N.A. Balogh. Adapun tokoh penyebar Islam di Indonesia yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai. Beliau dikenal dengan nama Merah Selu. Atas seruan dakwah Syekh Ismail, gurunya, beliau belajar dari Mekah, lalu menyebarkan ilmunya di daerah Samudra Pasai dan menjadi pemimpin di daerah ini. Lalu beliau juga menyebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Setelah menikah, Malik Al-Saleh memiliki 2 orang anak, yang pertama Malik Al-Zahir dan yang kedua adalah Malik Al-Mansur, yang juga kemudian menyebarkan agama Islam sampai ke Pulau Jawa. Selain itu, murid dari Maulana Malik Al-Saleh ini ada yang berasal dari Makassar, yaitu Syekh Yusuf, yang kemudian menyebarkan Islam di daerah Afrika Selatan. Yang kedua adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau adalah seorang pemimpin yang adil di kawasan Aceh. Dikenal karena pertahanannya dan kehebatannya dalam memimpin. Selanjutnya adalah Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri adalah seorang sufi. Beliau menyatakan pendapatnya atau mengajarkan wahdatul wujud yang menekankan hubungan antara manusia dengan Tuhan.
Pendapatnya ini ditentang oleh Nuruddin Araniri. Masih dari tentang Aceh, di mana Nuruddin Araniri disebutkan berasal dari Mughal India. Untuk membantu Sultan Iskandar Thani datanglah ke Aceh. Kemudian ia menentang ajaran yang disampaikan oleh pendahulunya, yaitu Hamzah Fansuri. Selanjutnya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan Imam Masjidil Haram. Beliau berasal dari mazhab Syafi'i dan berasal dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga belajar tokoh-tokoh pembaharu Islam Indonesia seperti Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Selanjutnya adalah Sultan Alauddin Raja Goa. Beliau mendukung penyebaran Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya ada Datuk Ribandang. Beliau mendatangkan ulama dari Sumatera, di antaranya Datuk Ribandang yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya adalah Sultan Alauddin Raja Goa mengislamkan atau menyebarkan Islam dari Makassar sampai ke sebagian besar wilayah Sulawesi dan juga bagian dari Kalimantan, kecuali ada satu daerah yang bernama Tanah Toraja yang merupakan daerah Kristiani. Di Jawa dikenal ada yang namanya 9 wali, yaitu Wali Songo, dan tentang Wali Songo akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Inilah dia Datuk Ribandang yang kita sebutkan tadi, berasal dari Sumatera, kemudian menyebarkan Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.